Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sumerep Tarif Hanifida. Yang terhormat guru-guru SMA Pondok Pesantren Sumerep Tarif Hanifida. Yang terhormat pengurus Pondok Pesantren Sumerep Tarif Hanifida. Yang saya sayangi dan orang tua saya dan adik saya, semoga saya selalu amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bertama, kelas 7 Pondok Pesantren Sumerep Tarif Hanifida. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul klasifikasi benda mati. Benda mati di sini terbagi menjadi dua cabang. Klasifikasi benda mati ini terbagi menjadi dua cabang. Cabang pertama ini memiliki unsur, terus senyawa atau benda, terus ada campuran. Dan cabang yang kedua di sini ada fisika dan kimia. Yang pertama di sini ada unsur. Unsur terbagi menjadi tiga jenis tulisan, terus zat. Yang benda itu ada kumpulan unsur, terus CO2, terus CO2 dan HO2. Terus yang campuran itu ada NaCl, SO4, asam dan basa. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini ada unsur. Unsur yang pertama itu ada jenis logam. Jenis logam itu yang punya logam itu ada besi dan emas. Berarti besi dan emas itu mempunyai logam karena yang bisa ditempelin di magnet. Ya, itu logam. Berarti besi dan emas itu mempunyai logam, dan di sini yang non logam itu ada hidrogen dan oksigen. Berarti hidrogen dan oksigen itu non logam karena kalau jika hidrogen dan oksigen itu mempunyai logam, hidrogen dan oksigen tidak mempunyai logam, makanya mereka disebut non logam. Oke, lanjut. Di sini ada tulisan. Tulisan yang pertama ada unsur Te dan Al. Unsur Te dan Al di sini mempunyai dan ada molekul unsur. Tadi unsur doang, dan sekarang ada molekul unsur. Molekul unsur ini mempunyai hidrogen dan oksigen dan klorid. Klorid itu ada oksigen dan klorid. Monokol dan klorid. Yang monokol unsur itu ada oksigen dan klorid. Yang unsur itu ada Te dan Al. Oke, lanjut. Di sini ada zat. Zat itu zat paling kecil tidak bisa diubah dengan kimia dan fisika. Berarti zat paling kecil tidak bisa diubah zat paling kecil tidak bisa diubah dengan kimia dan fisika. Berarti tidak bisa diubah dengan kimia dan fisika. Oke, di sini juga ada yang kedua di sana senyawa atau benda. Senyawa atau benda ini contohnya ada kumpulan unsur yang tidak bisa diubah oleh reaksi kimia. Kumpulan unsur yang tidak bisa diubah oleh reaksi kimia itu ada CO2, CO dan H2O. Berarti yang tidak bisa diubah oleh reaksi kimia itu ada CO2, CO dan H2O. Berarti CO2, CO dan H2O itu yang tidak bisa diubah oleh reaksi kimia dan fisika. CO2 di sini ada karbon dioksida. Berarti CO2 adalah karbon dioksida dan CO itu adalah karbon monoksida. Berarti CO adalah karbon monoksida. H2O adalah air. Berarti H2O adalah air. CO2 karbon dioksida, CO karbon monoksida, dan HO2 adalah air. Itu adalah
yang tidak bisa diubah oleh reaksi kimia dan fisika. Di sini ada campuran di sini ada NaCl. Oke, kita lanjut yang tadi. Campuran itu ada NaCl, terus campuran juga mempunyai SO4 dan asam dan basa. Berarti NaCl, SO4, asam dan basa. NaCl adalah pelarut kolor. NaCl adalah pelarut kolor, terus SO4 itu adalah asam sulfat. Berarti SO4 itu adalah asam sulfat, terus asam. Yang di sini ada asam. Yang ketiga itu ada asam mengandung karbon dan basa tidak mengandung karbon. Berarti NaCl pelarut kalor, terus SO4 asam sulfat. Berarti SO4 adalah asam sulfat, asam adalah asam tidak mengandung kalor, dan basa tidak mengandung karbon. Ini semua yang tadi saya sebutkan itu adalah kumpulan unsur yang tidak bisa diubah, yang bisa diubah oleh reaksi kimia dan fisika. Oke, di sini ada cabang yang kedua. Cabang yang kedua di sini ada fisika dan kimia. Oke, di sini saya akan jelaskan yang pertama itu ada fisika. Yang pertama itu ada perubah yang menanyakan bentuk bukan unsur. Berarti fisika perubah yang menanyakan bentuk bukan unsur. Oke. Membeku, mencair, dan menyublim itu adalah contoh-contohnya fisika. Terus ada mengkristal dan menguap. Terus juga ada yang mengubah hanya bentuk dan zatnya yang tetap. Berarti yang bisa diubah hanya bentuk dan zat yang tetap. Oke. Berarti tadi membeku, mencair, menyublim, itu bisa menjadi kristal dan menguap. Terus itu hanya bisa diubah dengan bentuk dan zat yang tetap. Oke. Berarti fisika yang bisa diubah dengan bentuk dan zat yang tetap. Oke, lanjut di sini ada kimia. Kimia itu ada fotosintesis. Fotosintesis adalah asap buatan campuran dari air, asap yang bisa campuran air dan asap yang bisa dihirup oleh manusia. Berarti campuran air dan asap yang bisa dihirup oleh manusia itu adalah asap buatan campuran dari air dan asap. Air dan asap itu tadi, air adalah H2O. Oke, air adalah H2O. Ini makanan berasap itu dari gas nitrogen. Berarti biasanya kan yang baru viral itu ada jajanan berasap kayak es kepul itu juga yang keluar asap itu loh, makanya itulah. Oke, nah itu adalah campuran dari gas nitrogen ditambah HO2 atau air. H2O adalah air. H2O adalah air. Terus berarti tahukah H2O dari mana? H2O adalah dari lidah kita. Lidah kita mempunyai H2O. Dan gas nitrogen itu kalau terkena air maka dia akan berasap. Dan itu asap yang bisa dimakan oleh manusia karena itu dari tubuh kita sendiri, HO2-nya. Nah, biasanya kalau terkena lidah itu bisa mengeluarkan asap. Okay. Kimia, perubahan yang merubah zat atau merubah sebenarnya. Berarti kimia adalah
merubah zat atau merubah sebutannya. Oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.